Bukan menggugat Al-Zaitunnya, akan tetapi kita menggugat pondok pesantren ini menyimpang, karena itu ada tugas dan kewenangan hari ini. Dengan aksi kita ke sini, MUI dan Kementerian tidak turun dan untuk ini, Bang, bisa live nasionalis kan utama amankan mereka. Pondok pesantren Al-Zaitun masih menjadi sorotan setelah sederet kontroversi yang mencuat bikin heboh di tengah masyarakat dari pengucapan salam Yahudi yang digaungkan sang pimpinan Panji Gumilang hingga tata cara sholat yang mencampurkan jemaah laki-laki dan perempuan. Kumandang azan yang disertai gerakan yang tak lazim hingga terindikasi berafiliasi dengan NII KW 9. Ya, dari kejauhan, pondok pesantren Al-Zaitun memang terlihat sangat kokoh dan mewah. Keberadaan gedung bertingkat di tengah persawahan membuat bangunan yang berdiri di area seluas 1.200 hektar di Gantar, Indramayu, Jawa Barat ini menjadi pusat perhatian siapapun yang melintas. Lantas, bagaimana pondok pesantren Al-Zaitun mendapatkan dana untuk membiayai pondok pesantren yang sangat megah itu? Benarkah ada penggalangan dana secara besar-besaran kepada para santri itu sendiri? Ya dari bangsa Indonesia yang kaya raya ini. Kami sampaikan, ayo kita punya pendidikan bagaimana kalau kita bersama-sama. Kalau saya cari donasi terus sampai ke siapa-siapa itu nggak elok itu. Kalau iya juga kan murid itu harus digalang. Lah kalau murid tidak digalang bagaimana? Katanya sih yang laporan pada saya, waduh murid kita katanya dapat pelajaran usaha sampai dia jadi pengusaha bukan dari kuliahnya. Ditanya di sana dari Zaitun katanya. Namun di balik kemegahan pondok pesantren Al-Zaitun, rupanya berita miring ponpes yang dipimpin Panji Gumilang terpapar NII KW 9 masih terus berhembus. Mantan perwira tinggi Mabes TNI AD Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Zain yang juga menjadi pengajar di Universitas Al-Zaitun sejak tahun 2013 buka suara akan hal itu. Kemudian dicurigai terpapar aliran tertentu dalam hal ini adalah NII KW 9? Nggak ada. Saya nggak melihat. Sholatnya sama, dia subuh tetap 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat sama. 17 rakaat sama semuanya, rukuk, sujud sama. Dan tidak ada diajarkan umpamanya dikasih brosur NII kepada mahasiswanya, pada siswa nggak ada. Saya pun nggak pernah melihat karena saya ikuti mereka. Cerita dari Ricky, salah satu alumni santri Al-Zaitun, juga tak melihat adanya ajaran NII KW 9 di dalam ponpes Al-Zaitun. Kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan di tahun 2000 sampai 2006. Kenapa saya bilang terbantahkan? Karena syariat yang saya jalankan saat itu, sholatnya normal, khutbahnya normal, aidnya normal, kurbannya juga normal. Ya saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini.
Justru Ricky kaget ketika di tahun 2022 dirinya sempat ingin dibaiat menjadi anggota NII KW 9 oleh salah satu guru yang mengajar di Al Zaitun. Saya pernah mau dibaiat. Akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibaiat? Yes. Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini gitu. Saya gemes banget. Nggak. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Kasih penjelasan ke saya, masuk Islam secara kafah. Ini dia ya yang menjelaskan, saya hanya menjelaskan balik. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Nah, di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Dan Ricky juga membenarkan jika ada penggalangan dana besar-besaran setiap Al Zaitun menggelar sebuah acara. Karena di saat 1 Muharram, banyak orang berbondong-bondong orang datang ke Al Zaitun untuk bersedekah. Apa yang disedekahkan? Uang. Kemana uang disedekahkan? Karena kita bersedekah saat itu ke masjid. Masjid belum jadi. Asumsi orang awam yang ingin bersedekah untuk jariah pasti ke masjid. Bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu NII. Saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa itu bahwa Al Zaitun diisukan sebagai NII. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan penelitian keterkaitan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan NII KW 9. Bahkan, MUI telah mengeluarkan hasil penelitiannya mengenai hal ini. MUI menemui indikasi adanya afiliasi dan relasi Pondok Pesantren Al Zaitun dengan organisasi NII KW 9, baik hubungan bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Tak hanya itu, MUI bahkan sudah memastikan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun adalah pimpinan yang sama dengan NII KW 9. Kita memang tahun 2002 sudah melakukan penelitian, kebetulan saya sebagai sekretaris penelitinya. Dan hasil penelitiannya seperti sudah dipublish, ada hubungan antara NII KW 9 dengan Pesantren Al Zaitun di 3 aspek. Aspek historisnya, bahwa kelahiran Ma'had Al Zaitun itu adalah bagian dari gerakan NII KW 9 secara historis. Dari aspek kepemimpinan di Pesantren Al Zaitun, khususnya di yayasan, di kepemimpinan figur Panji Gumilang, kemudian di eksponen, di muazzab, dan sebagian guru itu ada dari unsur NII KW 9. Lantas apa penyebab penelitian itu tidak ditindaklanjuti oleh sejumlah lembaga terkait? Menggambarkan bahwa Al Zaitun itu seperti sebuah kapal besar pesiar Titanic yang di bawah dasarnya itu, undergroundnya ada kapal selam yang menggerakkannya itu. Anda setuju dengan analogi itu ya? Sangat setuju dengan analogi itu, dan memang itu yang realnya terjadi sebetulnya. Dan Panji Gumilang dalam beberapa pidatonya di medsos dia mengatakan bahwa seandainya Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan ormas-ormas Islam ingin
menganukan zaitun itu tidak akan bisa, karena di belakang saya ada kekuatan besar dan saya punya banyak peran. Nah, kalimat itu harus digarisbawahi. Kontroversi adanya NII di dalam pusaran Pondok Pesantren Al Zaitun memang tak bisa ditutupi. Isunya terus menjadi sorotan di masyarakat. Muldoko, mantan Pangdam Siliwangi yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI dan kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, bersuara dan menegaskan jika tidak ada ajaran NII di dalam tubuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, waktu saya Pangdam dulu, Pangdam 3 Siliwangi, saya penasaran itu dengan Al Zaitun. Karena yang saya dengar bahwa ada isu tentang NII itu dikait-kaitkan dengan Al Zaitun. Gini loh, kalau nyata-nyata di Al Zaitun ada NII berkembang, wah itu Pak Panji Gumilang ada orangnya, kenapa tangkap aja, apa susahnya? Kan begitu aja, ya kan? Itu. Jadi saya pikir sebagai warga negara semua harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dia lakukan. Kalau dia nyatanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, nah, itu ada hukumnya. Nah, siapapun bisa melakukan aksi, kan begitu. Nah, jangan hanya menjadi pembicaraan, apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan Al Zaitun. Nah, ini menjadi jangan membuat kegelisahan terhadap anak-anak yang belajar di sana yang kita berjalan di atas persepsi. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada, dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi Pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga, kalau ada saat itu juga saya tangkap, kan begitu aja. Kemudian organisasi yang Anda tanyakan tadi menjadi sorotan negatif. Nah, ditinjau dari kepantasan saja, mungkin Anda akan mengatakan sebaliknya. Tapi perlu saya sampaikan karena Anda bertanya, yang namanya negara Islam Indonesia itu pernah ada, diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat. Malah berproklamasi juga, seperti proklamasi negara-negara yang lain. Itu terjadi pada tahun 1949. Tokohnya semua orang tahu karena diajarkan di sekolah, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Berjalanlah dalam sejarah sampai tahun 1962, kemudian tokoh menyerah. Kemudian dalam menyerah itu ada pesan-pesan kembali kepada Ibu Pertiwi. Dari itu sejarah sudah mengatakan bahwa apa yang disebut organisasi tadi selesai. Gak akan ketemu NII di sana, kayak gitu. Walaupun indikasinya ada. Gitu. Punya lumbung padi sendiri, punya sawah sendiri. Itu ada kapal lagi dibuat besar-besar, ada banyak kapalnya.
Apalagi beredar kabar bahwa Ponpes Al Zaitun tak sekedar sebagai tempat pendidikan, tapi juga dijadikan tempat perekrutan kader-kader Negara Islam Indonesia atau NII KW 9. Benarkah ada kaderisasi NII di Al Zaitun? Inilah pengakuan dua alumni pesantren Al Zaitun. Kalau kami sebagai santri yang ibaratnya itu sekolah di sana, itu normal aja, nggak ada yang disebut seperti kemarin yang dituduhkan bahwa di sana ada yang namanya kaderisasi, rekrutmen kayak gitu. Itu keliru dan salah besar. Nah, itu di sana itu kita normal, nggak ada sama sekali yang namanya kaderisasi atau rekrutmen. Faktanya adalah kalau memang ada kaderisasi dan rekrutmen, kami yang dari angkatan kedua ini lulus 1.200 orang lebih, satu angkatan 1.200 orang lebih. Itu yang tinggal di sana nggak nyampe 20 orang atau nggak nyampe 15 orang. Artinya berarti di sana kan nggak ada rekrutmen atau kaderisasi untuk yang dituduhkan itu. Yang kita rasakan selama kurang lebih 6 tahun di sana itu adalah pengalaman sebagaimana pelajar pada umumnya yang hanya tinggal di satu lingkungan pesantren dengan aktivitas dari pagi sampai tidur sampai bangun lagi normal pada umumnya, beribadah seperti normal pada umumnya, hanya saja kita ditempatkan di lingkungan yang lebih kondusif untuk ini. Kita punya jam istirahat, kita punya jam bermain, kita punya jam untuk bersosialisasi, kita punya jam tentunya untuk belajar seperti itu. Mantan santri yang pernah tinggal dan mengenyam pendidikan di Ponpes Al Zaitun itu juga tegas mengatakan soal tudingan terkait ini. Orang juga akan datang ke sana untuk bilang di Al Zaitun mencari NII, ya mau keliling ke sudut manapun di sana, ke sudut yang paling sempit sampai mentok pun nggak akan ketemu. Ya karena itu ibarat kita memotret angin, nggak akan kelihatan anginnya. Nggak akan ketemu NII di sana, ya gitu. Walaupun indikasinya ada, itu. Potret tentang Ponpes Al Zaitun juga diungkapkan oleh mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Luki Hakim yang kala itu berkunjung ke Al Zaitun bisa cukup leluasa melihat kondisi di dalamnya, termasuk juga aktivitas para santri yang jumlahnya ribuan. Yang saya lihat, saya datang baik-baik saja, tidak ada permasalahan apapun. Saya tentu tidak bisa satu kali tur datang bisa melihat bagaimana cara tidurnya, ngaji, tentu nggak bisa kan. Cuma saya lihat di dalam itu kegiatan belajar mengajar, saya lihat anak-anaknya malahan lagi pada olahraga sore, terus nggak ada masalah. Adanya malah dengan santri-santrinya ya Kang ya? Sempat ala kadarnya lah kan gitu. Punya lumbung padi sendiri, punya sawah sendiri, bertani secara modern. Nah di situ saya tertarik sekali kan, karena banyak di Indramayu petaninya masih bertani secara tradisional, sementara di Indramayu di situ di dalam Al Zaitun ada pertanian secara modern. Ada riset-risetnya lah gitu. Saya ditunjukin lab-labnya semuanya. Bahkan di situ ada kambingnya, ada sapinya, ada semuanya binatangnya. Jadi binatang ternak ya, ikannya, buah-buahan. Jadi semua santri itu mengelola di situ, dan di situ santrinya tuh ikut nyapu apa semua. Bagi saya ini kayak satu hal yang pada saat itu ini positif sekali dong.